Sepiring makanan di warung pinggir pantura seharusnya hanya mengenyangkan, bukan meninggalkan pertanyaan. Jalan pantura di Pasuruan tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika malam merayap turun dan lampu-lampu truk mulai mendominasi pandangan, jalan ini tetap hidup oleh deru mesin, klakson pendek yang terburu-buru, dan bayangan orang-orang yang singgah hanya untuk melanjutkan perjalanan. Di antara deretan bengkel, kios rokok, dan warung kopi, berdiri satu warung makan tua yang tampak seperti tertinggal oleh waktu. Dindingnya kusam, cat hijaunya mengelupas di beberapa bagian, dan papan nama yang tergantung miring sudah pudar hingga nyaris tak terbaca. Namun anehnya, warung itu selalu ramai. Aku duduk di bangku kayu panjang yang permukaannya licin oleh usia. Di depanku, piring nasi hangat mengepul tipis, ditemani lauk yang sejak awal membuatku merasa ragu. Potongan dagingnya lebih tebal dari biasanya, bentuknya tidak beraturan, seolah dipotong tergesa-gesa. Aku mencoba menepis perasaan aneh itu. Di jalur seperti ini, orang tidak datang untuk berpikir panjang. Orang datang untuk mengisi perut, lalu pergi. Bu Ruminah berdiri di balik etalase kaca yang sudah buram. Usianya mungkin lewat 50. Wajahnya keras seperti kayu yang terlalu lama terkena matahari. Gerakannya cekatan, tapi matanya jarang benar-benar menatap pelanggan. Ia lebih sering melihat ke arah jalan, seakan menunggu sesuatu yang tak pernah datang. "Biasanya habis, Mas," katanya singkat saat menyodorkan piring. "Ini masih ada." Aku mengangguk. Tanganku meraih sendok, tapi pikiranku belum sepenuhnya tenang. Sejak suapan pertama, ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan tidak enak, justru sebaliknya. Terlalu empuk, terlalu mudah dikunyah. Aku memotong lagi daging itu, memperhatikan seratnya yang berbeda dari daging sapi yang biasa kutemui di warung-warung lain. Di sampingku, seorang supir truk lain makan dengan lahap, sama sekali tak peduli. Di tempat seperti ini, rasa lapar sering lebih kuat dari rasa curiga. Namun, semakin lama aku memandangi potongan di piringku, semakin sulit aku mengabaikan keganjilan itu. Bentuknya memanjang dengan lekukan aneh di salah satu sisi. Aku memanggil pelan, "Bu." Bu Ruminah mendekat tanpa senyum. "Kenapa, Mas?" "Ini daging apa ya?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. Ia melirik sekilas ke piringku. Terlalu sekilas. "Daging, Mas, sama seperti yang lain." Jawaban itu tidak menjawab apa-apa. Aku menunduk lagi, mencoba menelan suapan berikutnya, tapi rasa di mulutku berubah. Bukan soal bumbu, melainkan pikiran yang mulai bekerja terlalu jauh. Aku berhenti makan. Santi, gadis muda yang membantu di warung itu, lewat membawa piring kotor. Wajahnya pucat, matanya terlihat gelisah sejak tadi. Saat ia melihat piringku yang masih hampir penuh, langkahnya terhenti sepersekian detik. "Mbak," panggilku pelan. "Rame terus ya warung ini?" "Iya, Mas." "Kok dagingnya beda dari warung lain?" lanjutku, setengah bercanda, setengah menguji. Ia menelan ludah. "Banyak yang bilang enak." Jawabannya tidak salah, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Ia buru-buru pergi, meninggalkanku dengan dugaan yang semakin menebal. Dari dapur terdengar bunyi pisau dan talenan. Ritmenya tidak teratur, seolah tangan yang memotong sedang tidak fokus. Aku memandang sekitar, tidak ada yang istimewa. Meja kayu, kursi plastik, kipas angin tua yang berdecit pelan. Namun, justru ketidakistimewaan itu yang membuat segalanya terasa janggal. Warung ini seperti menolak diperhatikan lebih dalam, seakan sengaja menyamarkan sesuatu di balik kesederhanaannya. Aku kembali menatap potongan daging itu. Ada bagian yang lebih keras di ujungnya, menyerupai sendi. Jantungku berdetak lebih cepat. Pikiran yang sejak tadi kutahan mulai menemukan bentuknya sendiri, dan bentuk itu tidak ingin kuakui. Aku berdiri, membawa piring mendekati etalase. "Bu, saya nggak habis," kataku. Bu Ruminah menatap piringku lebih lama dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya.
Bukan marah, bukan juga bingung, lebih seperti kewaspadaan. "Nggak cocok, Mas?" tanyanya. Aku menggeleng. "Bukan itu." Tidak ada kelanjutan. Ia mengambil piringku, meletakkannya di bawah meja, bukan di tumpukan piring kotor seperti yang lain. Gerakan kecil itu nyaris tak terlihat, justru menjadi hal yang paling kuingat. Aku melangkah keluar warung. Udara malam Pantura terasa lebih berat dari sebelumnya. Lampu truk menyilaukan mata, tapi pikiranku tetap tertinggal di dalam warung tua itu, pada piring yang disembunyikan, pada potongan daging yang tidak semestinya ada di sana. Dari jauhan, warung itu kembali tampak biasa. Lampunya terang, pelanggannya ramai, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun aku tahu sesuatu telah berubah sejak aku duduk di bangku kayu itu. Dan perubahan itu tidak berhenti di perut yang kenyang atau tidak kenyang. Ia bergerak lebih jauh, mengikuti jalan panjang Pantura, menunggu untuk ditemukan. Langkah kakiku terasa lebih cepat dari biasanya ketika meninggalkan jalur Pantura. Bukan karena terburu-buru, tapi karena ada dorongan aneh untuk menjauh dari warung itu secepat mungkin. Angin malam Pasuruan menyentuh wajah, membawa bau aspal dan laut yang samar, namun tidak mampu mengusir rasa tidak nyaman yang menempel di dada. Pikiranku terus kembali pada satu hal kecil yang seharusnya tak berarti apa-apa. Piring yang tidak diletakkan bersama piring kotor lainnya. Aku berhenti di pinggir jalan, membuka plastik kecil berisi sisa lauk yang sempat kusisihkan sebelum keluar. Awalnya hanya berjaga-jaga, sekadar pembuktian untuk diriku sendiri bahwa aku terlalu banyak berpikir. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, potongan itu tampak semakin jelas. Permukaannya tidak seperti daging pada umumnya. Ada garis-garis halus, ada lekukan yang terasa terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Tanganku gemetar tipis. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Banyak hal di dunia ini yang tampak aneh hanya karena dilihat di waktu dan kondisi yang salah. Tapi semakin lama aku menatapnya, semakin sulit aku berdamai dengan penjelasan sederhana. Aku menelpon Denny. "Dan, kamu lagi di mana?" Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuinginkan. "Masih bengkel." "Kenapa?" Jawabnya santai. "Aku butuh ketemu, sekarang." Ada jeda singkat di ujung sana. Kedengaran serius? Memang. Kami bertemu di sebuah tempat parkir kecil tak jauh dari bengkel. Denny mengenalku cukup lama untuk tahu kapan aku bercanda dan kapan tidak. Ia langsung menangkap perubahan di wajahku tanpa perlu banyak tanya. Aku mengeluarkan plastik itu, meletakkannya di atas kap mobil. Denny menatapnya beberapa detik tanpa menyentuh. "Ini dari mana?" "Warung Pantura yang tadi siang, sering kuceritain." Ia akhirnya mengambil sarung tangan dari laci mobilnya, memeriksa potongan itu dengan lebih teliti. Cara ia memandangnya berubah pelan-pelan dari penasaran menjadi kaku. "Ini bukan potongan biasa," katanya. "Bentuknya terlalu spesifik." Aku menelan ludah. Spesifik ke arah apa? Denny tidak langsung menjawab. Ia memutar potongan itu, memperhatikan bagian ujungnya. "Aku pernah lihat struktur kayak gini," ucapnya akhirnya. "Bukan di pasar." Kalimat itu menggantung di udara, lebih berat dari yang seharusnya. Aku tidak meminta ia melanjutkan, tapi pikiranku sudah melangkah lebih dulu. Ada batas yang secara naluriah tidak ingin kulewati, karena sekali dilanggar, tidak ada jalan kembali ke tidak pengetahuan. Ponselku bergetar, pesan dari Santi. "Mas, warung tutup mendadak. Bu Ruminah nyuruh semua pulang. Jangan kesini lagi." Aku menunjukkan pesan itu ke Denny. Alisnya terangkat. Ini bukan reaksi orang yang merasa tidak bersalah. "Menurutmu, aku harus ngapain?" tanyaku. Ia menarik napas panjang. "Kalau kamu simpan ini sendiri, kamu bakal dihantui terus. Kalau kamu buang, kamu gak akan pernah tahu jawabannya." Aku tahu ia benar. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan warung tua itu terus muncul. Cara Bu Ruminah menghindari tatapan, kegelisahan Santi, dapur yang terasa terlalu sunyi untuk tempat seramai itu. Semua potongan kecil yang sebelumnya tidak terhubung, kini mulai mencari tempatnya masing-masing. Di kamar, aku menyimpan plastik itu di wadah tertutup. Tindakan sederhana tapi rasanya seperti menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar sisa makanan.
Malam terasa berjalan lambat. Setiap suara kecil dari luar membuat pikiranku meloncat pada kemungkinan terburuk. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Ada rasa bersalah yang aneh, seolah dengan menyimpan temuan ini, aku ikut terlibat meski aku tidak tahu dalam bentuk apa. Namun ada juga rasa tanggung jawab yang tak bisa kutolak. Jika dugaanku salah, semuanya akan berhenti sampai di sini. Tapi jika tidak, maka diam bukan lagi pilihan. Aku kembali membuka ponsel, mencari nomor yang selama ini jarang kugunakan. Jari-jariku berhenti sesaat sebelum menekan layar. Di kepalaku, suara burung minah terngiang, datar dan singkat, seolah semua pertanyaan memang tidak perlu dijawab. Aku menekan panggil. Di seberang sana, nada sambung terdengar. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan warung di Jalan Pantura, aku merasa bahwa apapun yang kusimpan malam ini tidak akan bisa terus disembunyikan. Pagi di Pasuruan datang dengan cahaya pucat dan udara yang masih menyimpan sisa lembab malam. Aku berdiri di depan gedung Polres, menatap papan nama yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena bangunannya besar atau suasananya resmi, melainkan karena apa yang kubawa di dalam tas ransel kecil di punggungku. Sesuatu yang semalam terus mengusik pikiran, membuat tidur terasa dangkal dan penuh jeda. Langkahku masuk ke halaman terasa ragu. Ada bagian dari diriku yang berharap semua ini hanya salah paham, bahwa sebentar lagi aku akan diminta pulang dengan senyum kaku dan penjelasan sederhana. Namun ada juga bagian lain yang tahu, sejak plastik itu kusimpan, arah hidupku sudah bergeser beberapa derajat. Di ruang penerima laporan, bau kopi dan kertas bercampur jadi satu. Seorang petugas perempuan berseragam rapi mengangkat wajahnya dari meja. "Ada yang bisa dibantu?" tanyanya. Aku duduk perlahan. "Saya mau buat laporan." Kalimat itu terdengar resmi, terlalu besar untuk sesuatu yang bermula dari sepiring makan siang. Aku mengeluarkan tas, meletakkannya di pangkuan. Seolah dengan begitu aku bisa menahan isi di dalamnya agar tidak meloncat keluar dan menuntut perhatian. Tak lama seorang perwira pria dengan pangkat di bahu menghampiri. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam tanpa perlu dibuat-buat. AKP Hendra, begitu namanya disebut. Ia memintaku masuk ke ruang yang lebih kecil, lebih sunyi. "Ceritakan dari awal," katanya singkat. Aku mulai bicara tentang warung tua di Jalan Pantura, tentang potongan daging yang terasa berbeda, tentang piring yang disembunyikan. Aku tidak menambahkan dramatisasi, tidak pula mengurangi keganjilan. Aku hanya menyusun ulang apa yang kulihat, kulakukan, dan kurasakan. Semakin lama aku bicara, semakin jelas aku menyadari betapa banyak detail kecil yang sebelumnya kuabaikan. AKP Hendra mendengarkan tanpa menyela. Sesekali ia mencatat, sesekali ia mengangguk tipis. Ketika aku mengeluarkan wadah tertutup dari tas, ruangan itu terasa mengecil. Ia memberi isyarat pada petugas lain untuk mengenakan sarung tangan. "Ini yang Anda maksud?" tanyanya. Aku mengangguk. Saya tidak tahu ini apa, tapi saya yakin ini bukan daging biasa. Ia tidak langsung membuka wadah itu. Ada kehati-hatian yang terasa terlatih, seolah setiap gerakan sudah diukur resikonya. Bribka Lala, petugas yang sejak tadi mendampingi, mendekat dan memperhatikan dengan seksama. "Dari warung mana?" tanya Bribka Lala. Aku menyebutkan alamatnya sejelas mungkin. Jalan, patokan, bahkan warna cat yang mengelupas. Ketika aku sebut nama Bu Rumina, AKP Hendra berhenti menulis sesaat. "Warung itu sering dilaporkan?" tanyaku tanpa benar-benar berharap jawaban. "Belum," jawabnya, "tapi bukan berarti tidak ada catatan." Kalimat itu membuat perutku terasa mengencang. Ada perbedaan besar antara tidak ada laporan dan tidak ada masalah. Ia akhirnya membuka wadah itu. Tatapannya berubah nyaris tak terlihat, tapi cukup bagiku untuk tahu bahwa kecurigaanku tidak berdiri sendirian. "Kami akan amankan ini sebagai barang bukti, dan kami butuh keterangan Anda lebih lengkap." Aku menandatangani beberapa lembar kertas. Namaku kini terikat secara resmi dengan sesuatu yang belum punya nama pasti. Di sela-sela proses itu, ponselku kembali bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Mas, jangan ke warung lagi. Saya takut." Aku tidak menunjukkan pesan itu pada siapapun, tapi rasa dingin menjalar di tengkuku. Ketakutan Santi kini terasa nyata, bukan sekedar kegelisahan yang kubayangkan. AKP Hendra berdiri. "Kami akan ke lokasi hari ini, tapi sementara mohon jangan ceritakan ini ke siapapun." "Apa warung itu masih buka?" Ia mengeleng pelan. "Anggota kami cek subuh tadi, tutup, kosong."
Jawaban itu menutup satu pintu dan membuka banyak pintu lain. Di kepalaku bayangan Bu Ruminah muncul lagi, berdiri di balik etalase, menatap jalan seolah menunggu isyarat untuk pergi. Aku sadar, laporanku mungkin hanya percikan kecil, tapi percikan yang jatuh di tempat yang salah bisa membakar lebih dari yang diduga. Sebelum aku pergi, AKP Hendra menatapku lebih lama dari sebelumnya. Keputusan Anda datang ke sini bukan hal kecil. Apapun hasilnya nanti, Anda sudah melakukan bagian Anda. Aku mengangguk meski tidak sepenuhnya merasa lega. Keluar dari gedung Polres, matahari sudah naik lebih tinggi. Jalanan kembali ramai, hidup berjalan seperti biasa. Namun bagiku, Pasuruan pagi itu terasa berbeda. Ada lapisan lain yang baru saja terbuka, memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas. Aku melangkah pergi dengan perasaan campur aduk. Tak ada kepastian, tak ada penutup yang rapi. Hanya satu hal yang jelas, sejak laporan itu dibuat, kisah tentang warung tua di Jalan Pantura tidak lagi menjadi urusanku seorang. Ia telah menjadi urusan hukum, urusan banyak orang, dan mungkin urusan mereka yang selama ini tidak pernah pulang. Pasar lama Pasuruan selalu terasa lebih tua dari usianya. Lorong-lorong sempit yang basah oleh sisa air cucian, bau campuran darah, tanah dan sayuran busuk, serta suara tawar-menawar yang seolah tak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Aku berdiri di tepi area parkir, menunggu izin untuk ikut masuk lebih jauh. Bukan sebagai siapa-siapa, hanya sebagai saksi awal yang keberadaannya masih dianggap perlu. AKP Hendra berjalan di depan bersama Bribka Lala. Langkah mereka tenang, tidak tergesa, seakan pasar ini bukan tempat asing bagi mereka. Aku mengikuti beberapa langkah di belakang, mencoba menangkap detail yang mungkin terlewat. Setelah laporan kemarin, malamku kembali gelisah. Ada perasaan bahwa jawaban tidak berada di warung itu lagi, melainkan di tempat lain yang selama ini luput dari perhatian. Lorong daging adalah tujuan pertama. Meja-meja kayu berjajar, sebagian sudah menghitam oleh usia dan cairan yang meresap terlalu lama. Potongan daging digantung terbuka, tanpa rasa malu, tanpa penutup. Para pedagang menoleh sekilas, lalu kembali pada urusan mereka. Polisi di pasar bukan hal langka, tapi kehadiran mereka selalu membawa jeda kecil dalam rutinitas. Bribka Lala berhenti di satu lapak. Seorang pria tua dengan celemek lusuh sedang mengasah pisau. Wajahnya penuh kerut. Matanya tajam dan penuh perhitungan. "Pak Sumarno?" tanya Bribka Lala. Pria itu mengangguk. "Iya, kami mau tanya soal pembeli bernama Ruminah." Pisau itu berhenti bergerak. Hanya sesaat, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk menimbulkan getaran halus di udara. Aku menangkap perubahan itu dan menyimpannya di kepala. "Oh, Bu Ruminah," katanya akhirnya. "Yang punya warung di Pantura?" AKP Hendra mendekat. "Bapak sering jual daging ke beliau." Pak Sumarno menghela napas, seperti orang yang sedang menimbang seberapa banyak kebenaran yang aman untuk dibagikan. "Enggak sering, tapi ya ada." "Daging apa?" tanya AKP Hendra. "Katanya sapi," jawabnya cepat, terlalu cepat. "Datangnya malam, Mas, kadang sudah dipotong-potong, saya cuma nerusin." Kalimat itu terdengar ringan, tapi maknanya berat. Datangnya malam, sudah dipotong-potong, tidak banyak tanya. Di pasar seperti ini, keheningan sering dibeli dengan alasan ekonomi. Semakin sedikit bertanya, semakin panjang umur lapak. Aku melihat sekeliling. Ada pedagang lain yang pura-pura sibuk, tapi telinganya jelas bekerja. Setiap kata yang terucap seperti memantul di dinding pasar yang lembab, mencari tempat untuk bersembunyi. "Pemasuknya siapa?" Bribka Lala bertanya lagi. Pak Sumarno mengangkat bahu. "Katanya dari luar kota, mobil bak. Datang subuh atau tengah malam. Saya nggak pernah lihat orangnya jelas." AKP Hendra mencatat. "Bapak tahu pembeli lain yang pakai jalur serupa?" Pak Sumarno diam. Lama, terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. "Di sini banyak yang nggak mau tahu, Pak. Kalau kebanyakan tahu, susah jualan." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari dugaan. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia jujur. Pasar ini bukan tempat orang mencari kebenaran, melainkan tempat orang bertahan hidup.
Dan dalam proses itu, banyak hal dikubur bersama sisa-sisa hari kemarin. Kami berpindah lapak. Ceritanya serupa. Nama Bu Ruminah muncul berulang, selalu dengan pola yang sama. Datang di jam aneh, beli tanpa banyak bicara, tidak pernah menawar, dan selalu minta potongan tertentu. Potongan yang tidak umum. Aku merasakan tengkukku dingin. Potongan tertentu. Kata-kata itu bergema di kepalaku, terhubung dengan bentuk yang kulihat di piringku hari itu. Semua mulai membentuk garis yang tidak ingin kulihat, tapi terlalu jelas untuk diabaikan. Di sudut pasar, AKP Hendra berhenti. "Cukup," katanya pelan. Kami menjauh dari keramaian. Di sana, di antara tumpukan peti kosong, ia menatapku. "Apa yang Anda temukan di warung itu bukan kebetulan." Aku mengangguk. Saya mulai berpikir begitu. Jejaknya panjang, dan bukan cuma soal satu warung. Pasar lama kembali riuh di belakang kami, seolah pembicaraan barusan tidak pernah terjadi. Pedagang kembali berteriak, pisau kembali beradu dengan talenan, dan daging kembali berpindah tangan. Tapi bagiku, pasar itu telah berubah fungsi. Bukan lagi tempat jual beli, melainkan simpul dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik bau daging dan suara tawar-menawar. Saat kami meninggalkan pasar, aku menoleh sekali lagi. Di antara ratusan wajah, aku bertanya-tanya, berapa banyak yang tahu dan berapa banyak yang memilih tidak tahu. Jawabannya mungkin tidak akan pernah jelas. Yang pasti, jejak dari pasar lama telah membawa kasus ini melangkah lebih jauh, melewati batas warung sederhana, menuju jaringan yang tidak lagi bisa disembunyikan di balik bau daging dan suara tawar-menawar. Kedatangan mereka tidak diumumkan, tidak pula disambut. Tidak ada garis polisi baru, tidak ada kerumunan. Hanya 2 orang yang muncul di Polres Pasuruan pada sore yang tampak biasa, membawa tas hitam dan raut wajah yang terlalu tenang untuk urusan yang sedang kami hadapi. Raka dan Maya. Nama mereka disebut singkat oleh AKP Hendra, tanpa gelar, tanpa penjelasan panjang, seolah kehadiran mereka tidak perlu dipertanyakan. Aku duduk di sudut ruangan, kembali pada posisi yang sama sejak awal kasus ini bergulir. Bukan penyelidik, bukan pula tersangka. Hanya orang yang kebetulan duduk di bangku kayu yang salah, di hari yang salah. Namun entah kenapa, aku masih ada di sini. Raka meletakkan tasnya di atas meja. Gerakannya santai, tapi matanya bekerja cepat, menyapu ruangan, menangkap detail yang mungkin tidak disadari orang lain. Maya berdiri di sampingnya, membuka map tipis berisi beberapa lembar kertas dan foto. Wajahnya datar, hampir tanpa ekspresi. "Ini sampelnya?" tanya Maya, suaranya rendah. AKP Hendra mengangguk. "Yang dilaporkan saksi." Aku merasakan kata saksi itu menempel di kepalaku, terlalu resmi untuk perasaan yang masih berantakan. Maya mengenakan sarung tangan, membuka wadah yang sejak kemarin berpindah tangan dengan kehati-hatian berlapis. Ia tidak bereaksi berlebihan, tidak ada helaian napas tajam, tidak ada gumaman kaget. Ia hanya melihat, mencatat, lalu melihat lagi. Strukturnya tidak konsisten dengan ternak, katanya akhirnya. Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Kalimat itu tidak panjang, tidak dramatis, tapi cukup untuk mengubah arah percakapan. Raka mendekat, memperhatikan dari jarak aman. "Bisa dipastikan?" tanyanya. "Untuk kepastian perlu uji lanjutan," jawab Maya, "tapi indikasinya kuat." Aku menunduk. Kata indikasi biasanya memberi ruang untuk harapan, tapi kali ini terasa seperti pintu yang setengah terbuka ke arah yang tidak ingin kumasuki. Di kepalaku, pasar lama, warung tua, dan piring yang disembunyikan mulai tersusun rapi, membentuk jalur yang terlalu lurus untuk disebut kebetulan. Raka memandang AKP Hendra. "Pola belinya konsisten?" "Ya," jawab AKP Hendra. "Datang malam, pemasok tidak jelas, potongan tertentu." "Dan laporan orang hilang?" Raka bertanya lagi. AKP Hendra tidak langsung menjawab. Ia membuka map lain, mendorongnya ke tengah meja. Beberapa nama tertulis di sana, dengan tanggal yang berjauhan namun wilayah yang berdekatan. "Belum bisa kami hubungkan secara resmi," katanya, "tapi jaraknya dekat."
Aku tidak membaca nama-nama itu. Aku takut menemukan sesuatu yang terasa terlalu nyata. Maya menutup wadah, melepas sarung tangan, lalu menatap kami satu persatu. Yang paling mengkhawatirkan, katanya, bukan hanya asal bahan ini. Lalu apa? Tanyaku tanpa sadar. Ia menoleh ke arahku, tatapannya tenang tapi berat. Fakta bahwa ini bisa beredar, dimasak dan dijual tanpa ada yang benar-benar bertanya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari dugaan apapun. Aku teringat supir truk yang makan dengan lahap di sebelahku. Teringat diriku sendiri yang sempat menyuap sebelum berhenti. Tidak ada salah pada rasa lapar. Tapi di antara rasa lapar dan rasa peduli, ada celah yang terlalu mudah dimanfaatkan. Raka mencatat cepat. Kami perlu turun ke lapangan. Bukan hanya warung itu. AKP Hendra mengangguk. Kami sudah mengamankan lokasi, tapi pemiliknya menghilang. Maya menghela napas tipis. Itu sudah diduga. Aku mengangkat kepala. Jadi ini bukan kejadian tunggal. Tidak ada yang langsung menjawab. Keheningan itu sendiri sudah menjadi jawaban. Raka memandang keluar jendela, ke arah jalan yang mulai padat oleh kendaraan sore. Kasus seperti ini, katanya pelan, jarang berdiri sendiri. Biasanya ada rantai, panjang atau pendek, tapi selalu ada. Kata rantai membuatku bergidik. Rantai berarti banyak tangan, banyak keputusan kecil yang diambil tanpa pikir panjang. Rantai berarti bukan hanya satu orang yang harus bertanggung jawab, tapi sistem kecil yang dibiarkan tumbuh di sudut-sudut gelap. Maya membuka mapnya. Kami akan mulai dari pola distribusi. Pasar, jalur malam, kendaraan. Dan warung? Tanyaku. Warung hanyalah ujung, bukan sumber. Kalimat itu menutup satu babak di kepalaku dan membuka babak lain yang jauh lebih luas. Warung tua di Jalan Pantura yang semula kupikir sebagai pusat masalah, kini menyusut menjadi titik kecil di peta yang jauh lebih besar. Saat pertemuan berakhir, Raka menghampiriku. Kamu melakukan hal yang benar dengan melapor, katanya. Aku tidak merasa seperti pahlawan. Aku hanya merasa lelah. Saya cuma tidak mau salah diam. Ia mengangguk. Seringkali itu sudah cukup untuk memulai. Mereka pergi menjelang maghrib, meninggalkan ruangan yang kembali terasa seperti kantor polisi biasa. Tapi aku tahu, sejak tim investigasi itu datang, kasus ini tidak lagi berjalan lambat. Ia mulai bergerak ke arah yang tidak bisa dihentikan, menyentuh lebih banyak tempat, lebih banyak orang. Aku keluar gedung dengan langkah berat. Langit Pasuruan mulai berubah warna. Di jalan, orang-orang pulang kerja, pedagang bersiap tutup, dan warung-warung makan kembali menyalakan lampu. Segalanya tampak normal, terlalu normal. Namun kini aku tahu, di balik rutinitas itu, ada fakta yang sedang digali pelan-pelan. Dan ketika fakta itu benar-benar muncul ke permukaan, tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak tahu. Rumah kontrakan itu berada di pinggiran Pasuruan, jauh dari hiruk-pikuk Pantura dan lebih jauh lagi dari sorotan siapapun. Bangunannya kecil, berdinding semen abu-abu yang mulai retak, dengan halaman sempit yang hanya cukup untuk satu motor. Tidak ada tanda kehidupan mencolok. Justru, ketenangan itulah yang terasa janggal, seperti tempat yang sengaja dipilih untuk tidak diingat. Aku berdiri di dalam mobil bersama AKP Hendra dan Bribka Lala, menunggu lampu depan dimatikan. Senja baru saja berlalu, menyisakan cahaya redup yang membuat setiap bayangan tampak lebih panjang dari seharusnya. Tidak ada kerumunan, tidak ada teriakan. Semua berlangsung senyap, hampir sopan. Pintu diketuk 3 kali. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Ketukan diulang, kali ini sedikit lebih keras. Dari dalam terdengar langkah pelan, diseret, seolah pemiliknya ragu apakah harus membuka atau berpura-pura tidak ada siapa-siapa. Akhirnya daun pintu terbuka setengah. Bu Ruminah berdiri di sana. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Keriput di sekitar matanya semakin dalam dan bahunya sedikit membungkuk, seakan beban yang ia bawa terlalu lama dipikul sendirian. Matanya menatap kami satu persatu, berhenti sesaat padaku. Tidak ada kaget, tidak ada marah, hanya kelelahan. Sudah saya duga, katanya pelan.
AKP Hendra menunjukkan identitasnya. Kami perlu bicara. Bu Ruminah membuka pintu lebih lebar, memberi jalan tanpa perlawanan. Di dalam, rumah itu hampir kosong. Sebuah kasur tipis di lantai, meja kecil dengan gelas plastik, dan kompor satu tungku yang tampak jarang digunakan. Tidak ada foto keluarga, tidak ada hiasan. Rumah itu seperti persinggahan sementara, bukan tempat tinggal. Mereka duduk berhadapan. Aku berdiri agak ke samping, tidak ingin terlalu dekat, tapi juga tidak sanggup menjauh. Bau ruangan itu netral, nyaris steril, berbeda jauh dari aroma warung makan yang lekat di ingatanku. "Kenapa pergi tanpa kabar?" tanya AKP Hendra. Bu Ruminah tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip refleks daripada emosi. "Kalau saya tinggal, semua jadi lebih ribut." "Dari mana bahan makanan di warung Anda?" lanjutnya. Ia menunduk, lama, tangannya saling menggenggam, kukunya pendek, bersih. Bukan tangan yang terbiasa bekerja kasar, lebih seperti tangan yang memilih pekerjaan tertentu dengan sengaja. "Saya cuma masak, bukan yang nyari." Kalimat itu terdengar seperti pembelaan yang sudah lama dihafal. Bribka Lala mencatat, sementara AKP Hendra tetap diam, memberi ruang agar kata-kata itu keluar dengan sendirinya. "Siapa yang mengantar?" tanya AKP Hendra. "Ada," jawabnya singkat. "Siapa?" Bu Ruminah menggeleng. "Kalau saya sebut, saya selesai." Aku merasakan tenggorokanku mengering. Ada ketakutan yang nyata di sana, bukan sandiwara. Ketakutan orang yang tahu persis batas antara hidup yang tersisa dan akhir yang terlalu cepat. "Kami tidak bicara soal ancaman," kata AKP Hendra tenang. "Kami bicara soal tanggung jawab." Bu Ruminah tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip refleks daripada emosi. "Tanggung jawab datang belakangan, Pak. Yang datang duluan itu kebutuhan." Ia mengangkat kepala, menatap langit-langit rumah yang kusam. "Saya buka warung bukan buat kaya. Saya cuma nerima apa yang datang, tidak banyak tanya. Karena kalau tanya, pasokan berhenti." "Dan Anda tidak curiga?" Bribka Lala bertanya. "Curiga itu mahal. Tidak semua orang sanggup bayar." Kata-kata itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Tidak ada pengakuan eksplisit, tidak ada cerita detail. Tapi setiap kalimatnya seperti potongan puzzle yang sengaja dilepas setengah, cukup untuk menunjukkan gambar besar tanpa perlu dijelaskan. AKP Hendra berdiri. "Anda ikut kami." Bu Ruminah mengangguk. Ia berdiri tanpa perlawanan, mengambil jaket tipis dari gantungan. Saat melewati pintu, ia berhenti, menoleh ke arahku. "Kamu yang makan hari itu ya?" tanyanya. Aku mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. "Berhenti sebelum habis," katanya pelan. "Kamu lebih pintar dari kebanyakan." Kalimat itu menghantamku dengan cara yang tidak kuduga. Bukan pujian, melainkan pengakuan tak langsung bahwa apa yang kucurigai bukan kesalahan. Bahwa jika aku melanjutkan suapan itu, aku mungkin akan menjadi bagian dari daftar panjang orang yang tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka telan. Di luar, malam turun perlahan. Bu Ruminah dibawa pergi tanpa teriakan, tanpa tontonan. Rumah kontrakan itu kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Seperti tempat yang telah menyerahkan rahasianya, meskipun hanya sebagian. Di dalam mobil tidak ada yang langsung bicara. Jalanan gelap terbentang di depan, dan pikiranku dipenuhi satu kesadaran pahit. Pengakuan itu tidak menutup kasus ini, hanya membuka pintu lain, menuju orang-orang yang selama ini berada di balik layar, mengantar sesuatu di malam hari, dan memastikan rantai itu terus bergerak. Dan aku tahu, bagian paling dalam dari cerita ini belum tersentuh sebenarnya. Berita itu tidak meledak seperti bom. Ia merambat, pelan, senyap, tapi pasti. Dari ruang penyidikan ke ruang rapat, dari map coklat ke layar monitor, dari satu meja ke meja lain. Fakta-fakta yang sebelumnya berdiri sendiri kini mulai saling mengunci, membentuk gambaran yang membuat siapapun yang melihatnya terdiam lebih lama dari seharusnya. Aku duduk di ruang tunggu Polres Pasuruan, kursi yang sama sejak hari pertama. Kali ini tidak ada kegelisahan yang berlebihan, hanya kelelahan yang menetap. Di kepalaku, wajah Bu Ruminah, lorong pasar lama dan warung tua di Jalan Pantura bercampur jadi satu.
seperti potongan ingatan yang menolak tersusun rapi. AKP Hendra keluar dari ruang rapat dengan langkah berat. Di belakangnya, Raka dan Maya menyusul. Tidak ada ekspresi puas, tidak pula lega, hanya keseriusan yang semakin mengeras. Sudah cukup jelas, kata AKP Hendra, lebih kepada dirinya sendiri. Aku berdiri. Tentang apa? Ia menatapku. Sejenak ragu, lalu mengangguk kecil. Tentang rantainya. Kami masuk ke ruangan. Peta Pasuruan terbentang di papan, dipenuhi tanda dan garis. Titik-titik merah menandai lokasi. Warung, pasar, rumah kontrakan, jalur keluar masuk kota. Garis-garis tipis menghubungkannya, seperti urat nadi yang selama ini tersembunyi di bawah kulit. Bukan satu pemasok, kata Maya. Bukan pula satu jalur. Raka menambahkan, ini sistem kecil, bergerak di jam-jam yang sama, rute yang sama, memanfaatkan tempat-tempat yang tidak pernah benar-benar diperhatikan. Aku menelan ludah. Orang hilang? AKP Hendra membuka map terakhir. Beberapa laporan cocok secara waktu dan lokasi. Tidak semuanya bisa dibuktikan, tapi polanya ada. Tidak ada nama yang disebut. Tidak ada wajah yang diperlihatkan, namun justru ketiadaan itu yang terasa paling menghantui. Mereka bukan angka, bukan data. Mereka adalah kekosongan yang ditinggalkan, kursi yang tidak lagi terisi, rumah yang lampunya mati lebih cepat dari biasanya. Warung itu? Tanyaku. Ujung, jawab Raka singkat. Tempat hasil akhirnya muncul ke permukaan. Aku teringat kalimat Maya sebelumnya, bahwa yang mengkhawatirkan bukan hanya asal bahan, tapi bagaimana semua ini bisa terjadi tanpa banyak pertanyaan. Fakta itu kini terasa lebih nyata. Pasuruan tidak peduli, ia hanya terlalu terbiasa. Beberapa hari kemudian, kabar mulai terdengar di luar. Bukan detail, bukan pengakuan lengkap, hanya potongan informasi. Penutupan warung, penyelidikan lanjutan, imbauan kewaspadaan. Orang-orang membicarakannya di warung kopi, di pinggir jalan, dengan nada setengah percaya, setengah menolak. Masa sih? Katanya bukan cuma satu tempat. Paling dibesar-besarkan. Aku mendengar semua itu tanpa ikut menanggapi. Ada jarak yang tercipta antara diriku dan percakapan-percakapan itu. Jarak yang lahir dari mengetahui terlalu banyak. Ketika sesuatu yang mengerikan menjadi bahan obrolan, seringkali yang hilang adalah kesadarannya. Raka menemuiku sebelum ia kembali. Kasus ini akan panjang dan tidak semua akan terbuka ke publik. Aku mengangguk. Saya paham. Yang penting, tambahnya, rantainya sudah terganggu. Kata terganggu terdengar kecil untuk dampak yang ditinggalkan. Warung-warung di sekitar Pantura mendadak sepi beberapa hari. Pasar lama lebih banyak didatangi aparat daripada pembeli. Ada ketakutan yang menggantung, tapi juga kesadaran baru yang pelan-pelan tumbuh. Maya sempat berkata sebelum pergi, kadang yang paling mengguncang bukan kebenaran itu sendiri, tapi fakta bahwa kita hidup berdampingan dengannya tanpa sadar. Kalimat itu terus terngiang. Aku kembali melewati jalan Pantura suatu malam, bukan untuk makan, hanya melintas. Warung tua itu gelap, papan namanya masih tergantung miring, tapi kini tanpa cahaya. Tidak ada bangku kayu, tidak ada piring mengepul, hanya bangunan kosong yang tampak lebih jujur dalam diamnya. Pasuruan kembali berjalan seperti biasa. Truk melintas, orang bekerja, warung-warung lain tetap buka. Hidup tidak berhenti karena satu kasus, bahkan yang paling mengerikan sekalipun. Tapi di balik rutinitas itu, ada perubahan kecil yang sulit diukur. Tatapan yang lebih waspada, pertanyaan yang kini berani muncul, dan kesadaran bahwa hal paling gelap bisa bersembunyi di tempat paling biasa. Aku tidak pernah menganggap diriku bagian penting dari semua ini. Aku hanya orang yang berhenti makan sebelum piringnya kosong, tapi dari situlah segalanya bergerak. Dan mungkin dimanapun, di kota manapun, kebenaran selalu menunggu satu orang yang memilih tidak menelan semuanya begitu saja.